Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sistem pencarian musisi. Anggota kami terdiri dari saya, Hanimra Fitri. Saya Dwiki Yudia. Saya Maxel Akbar Devaldo Robot. Saya Roda Fahimawan. Saya Zainal Abidin. Untuk pertama kali kita akan menjelaskan tentang use case dari sistem pencarian musisi. Nah, apa sih use case diagram itu? Use case diagram itu merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendistribusikan sebuah interaksi antar satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Nah, use case itu juga bisa digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem dan bisa juga mempresentasikan sebuah interaksi aktor dengan sistem. Nah, di dalam use case diagram itu, kita tuh ada 4 aktor yang dipakai, yaitu sistem, fans, band, dan pencari bakat. Nah, sistem ini ngapain aja? Sistem ini dia akan melakukan pencatatan biodata band, link album band, sortir band genre dan rating nanti kalau kita lagi mencari band, dan juga menampilkan daftar band jika pencari bakat mencari band. Nah, fans itu dia ngapain aja? Fans itu dia review album yang di dalamnya termasuk like, comment, dan subscribe album yang ditampilkan oleh band. Nah, nanti fans juga karena dia kayak gitu, dia juga mempromosikan album. Nah, nanti tuh kalau untuk untuk merating band itu agar gampang dicari pembakat tuh mereka akan login di sistem. Nah, band ini ngapain aja? Band ini dia akan promosi album juga sama seperti fans. Lalu juga dia ada register band yang mereka punya itu mereka register dulu biar bisa dicari oleh pencari bakat. Lalu band juga akan mengupload album yang mereka buat yang dalamnya termasuk upload link dan musik videonya. Nah, juga termasuk juga upload lagunya doang. Nah, nanti tuh mereka untuk agar bisa dicari oleh pencari bakat, mereka akan login di sistem. Lalu pencari bakat nanti dia melakukan kegiatan kayak mencari band, memilih band, mengontak band, dan yang akhirnya nanti akan mereview band yang akan disimpan di sistem untuk bahan evaluasi pencarian band lainnya. Nah, untuk melakukan itu pencari bakat harus login juga. Tuh. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas ataupun aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan alur tampilan dari sistem tersebut. Nah, dalam diagram ini terdapat 4 swimlane, yaitu band dan anggota, pencari bakat, sistem, dan fans. Langkah awalnya itu adalah dengan meregister band yang akan kita daftarkan nanti untuk jadi terkenal. Nah, dalam register band ini terdapat 2 pengisian, yaitu pengisian biodata yang berupa nama, alamat, kode pos, alamat, dan lain-lainnya, dan reputasi band. Nah, selanjutnya akan dikirimkan ke sistem melalui lagu, lirik, dan movie. Nah, setelah dikirimkan itu akan di-upload kembali oleh fans melalui sosial media, teman, ataupun tetangga, dan akan dipromosikan lagu tersebut dan dinilai berdasarkan like, comment, share, dan rating. Nah, kemudian album yang sudah di-upload tersebut dan dipromosikan akan dicari oleh pencari bakat. Yang akan dicari adalah prestasi band, biodata, dan link album. Setelah dicari, maka band dan anggota itu akan mengirim lagu yang sudah dikirimkan melalui register tersebut, dan yang akan dikirimkan itu berupa lagu, lirik, dan karya movie yang sudah dibuat. Nah, setelah dikirim albumnya itu, maka pencari bakat akan menilai album itu, dan terdapat syarat. Jika tidak
sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka akan ditolak albumnya. Dan ketika bagus ataupun lebih baik dan terbaik, maka pencari bakat tersebut akan mengontrak album tersebut. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram itu apa sih? Sequence diagram itu adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek. Suatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Nah, sequence diagram ini kita punya 3. Yang menjelaskan adalah saya sama Rio. Yang pertama ini ada sequence diagram dengan aktor band terhadap objek sistem dan database serta media sosial. Pertama, band akan melakukan registrasi terlebih dahulu ke dalam sistem, dan kemudian sistem akan mencatat data-datanya yang telah di-input oleh aktor band ini, kemudian akan disimpan ke dalam database. Setelah itu, database dan sistem akan memberitahukan bahwa data yang telah diregistrasikan oleh band bisa dipakai. Kemudian band akan melakukan login ke dalam sistem. Setelah itu, sistem akan mengirimkan sebuah validasi data ke dalam database. Jika benar, maka database akan mengkonfirmasinya ke dalam sistem. Yang berikutnya, sistem akan menampilkan halaman utama dari aplikasi pencarian musisi tersebut. Band barulah bisa melakukan upload album ke dalam aplikasi tersebut melalui sistem. Maka sistem nanti akan mencatat data yang akan dikirimkan ke database, yang kemudian database tersebut akan menampilkannya pada sistem. Setelah itu, band barulah bisa mempromosikan albumnya melalui aplikasi tersebut ke dalam media sosial. Di sini ada sequence diagram dengan aktor, fans dengan objek yang sama seperti sebelumnya, yakni sistem, database, dan media sosial. Fans bisa melakukan membuka halaman website atau aplikasi, yang kemudian sistem akan menampilkan halaman utama dari aplikasi tersebut maupun halaman website. Kemudian fans bisa melakukan login akun ke dalam sistem atau aplikasi tersebut, dan datanya tadi dari sistem akan dikirimkan ke database untuk divalidasi. Kemudian database akan mengkonfirmasi data bahwa data tersebut benar, dan sistem akan menampilkan halaman utamanya. Barulah bisa melakukan pencarian daftar band yang diinginkan. Lalu sistem akan mengakses data-data band tersebut melalui ke database, dan kemudian database tersebut akan memberikan data-data daripada band tersebut, dan nantinya sistem akan menampilkan daftar band yang sudah ada kepada fans. Selanjutnya, fans bisa melakukan review album, dan review album tersebut akan dicatat oleh sistem melalui database, dan database tersebut akan menampilkan semua review-review yang sudah tersimpan ke sistem. Berikutnya, fans bisa melakukan promosi band atau album tersebut ke media sosial. Sequence diagram yang terakhir adalah sequence diagram tentang mencari bakat. Mencari bakat ini pertama membuka halaman web atau aplikasinya ke sistem. Terus sistem membalikannya dengan cara menampilkan halaman. Nah, sama seperti sequence diagram pertama dan kedua, mencari bakat harus login ke akun mencari bakatnya dan diperiksa oleh sistem. Sistem mengirimkan ke database untuk datanya divalidasi. Terus database mengkonfirmasi jika datanya benar, maka akan menampilkan halaman utama. Setelah itu, pencari bakat akan mencari daftar band untuk kemudian direkrut. Lalu sistem mengambil data dari band yang sudah terdaftar. Lalu database-nya memberikan data dari bandnya, dan sistem menampilkan daftar bandnya ke pencari bakat. Pencari bakat melakukan sortir sesuai yang dimau. Lalu sistem akan menampilkan sortir yang sudah dipilih oleh pencari bakat. Lalu pencari bakat akan melihat review-review band dari para fans yang sudah tersimpan tadi, mengambil data reviewnya ke database, dan database memberikan ke sistem. Lalu sistem akan menampilkan reviewnya ke pencari bakat. Setelah itu,
pencari bakat akan menghubungi band yang dipilih ke sistem. Sistem akan mencatatnya di mengambilnya di database, lalu database akan memberikan ke sistem. Setelah itu sistem akan menampilkan biodata dari band tersebut ke pencari bakat. Lalu pencari bakat akan menghubungi bandnya, dan bandnya akan menanggapi permintaan dari si pencari bakat. Selanjutnya adalah kelas diagram. Nah, kelas diagram menggambarkan serta mendeskripsikan atau penggambaran dari kelas, atribut, dan objek. Di samping itu juga hubungan satu sama lain seperti pewarisan, containment, asosiasi, dan lainnya. Di dalam kelas diagram ini, pada program ini terdapat 4 tabel, di mana masing-masing tabel terdapat atribut, objek, dan juga metode. Nah, pada tabel pertama terdapat atribut pengguna, yang di dalamnya terdapat 4 objek, yaitu ID pengguna dengan tipe data varchar, kemudian password pengguna, kemudian email, dan alamat yang bertipe data varchar. Nah, di dalam tabel ini mempunyai hubungan atau relasi, yaitu generalisasi, atau bisa dikatakan hubungan antara parent dan child, atau orang tua dan anak, di mana pengguna ini sebagai orang tua. Kemudian terdapat 3 tabel di bawahnya, yaitu fans, band, dan pencari bakat, di mana fans mempunyai 2 objek, yaitu nama fans dan usia. Kemudian mempunyai metode, yaitu mereview dan meng-share album. Kemudian ada tabel band dengan 5 objeknya, yaitu nama band, jumlah album, tahun, prestasi, dan rating. Di mana band ini juga mempunyai metode upload album, kemudian share album. Kemudian ada pencari bakat dengan 2 objek, yaitu nama instansi dan email. Dan juga mempunyai metode mencari band dan review band. Di mana ketiga ini mempunyai masing-masing objek parentnya, yaitu ID pengguna, password pengguna, dan email, kemudian alamat. Nah, kemudian terdapat relasi pada tabel ini, yaitu fans ke band dengan relasi many to many, di mana satu fans bisa menyukai banyak band. Kemudian satu band dapat disukai banyak fans. Nah, kemudian ada relasi band ke pencari bakat, di mana relasinya many to one, yaitu banyak band bisa dikontak oleh satu pencari bakat, kemudian satu pencari bakat bisa mengontak banyak band. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.